Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan struktur. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Ramdhani dan teman saya Muhammad Rafi Ilmi. Next. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah pengembangan CPU, komponen utama, fungsi CPU, lalu cara kerja CPU, struktur dan fungsi CPU, siklus instruksi CPU, dan strategi pipeline. Yang pertama, saya ingin menjelaskan sejarah perkembangan CPU. Definisi pengertian CPU, CPU adalah Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak karena merupakan pusat pengelola data dalam sebuah komponen. Komputer CPU sering disebut juga prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Secara perkembangan CPU merupakan bagian dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. Tanpa adanya prosesor, sebuah komputer tidak dapat berjalan. Prosesor yang ada saat ini sudah sangat cepat sekali. Tentu saja kecepatan ini mempunyai perkembangan atau sejarahnya. Komputer memiliki generasi-generasi CPU yang berbeda-beda. Ada banyak perusahaan yang memproduksi CPU, contohnya AMD dan Intel. Sekarang kita akan menjelaskan perkembangan prosesor. Yang pertama ada mikroprosesor 4004. Prosesor diawali pada tahun 1971, di mana Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin penghitung Buscom. Ini adalah penemuan yang memulai memasukkan sistem cerdas ke dalam mesin. Prosesor ini dinamakan mikroprosesor 4004. Chip Intel 4004 ini mengawali perkembangan CPU dengan mempelopori peletakan seluruh komponen mesin hitung dalam satu IC. Dua mikroprosesor 8080. Dalam seri ini, Intel mengkonversi teknologi mikroprosesor multi-voltage yang dapat digunakan oleh NMOS ke teknologi triple voltage lebih cepat daripada seri sebelumnya dengan teknologi PMOS. Prosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Saat ini pengalaman memori sudah sampai 64 KB. Tahun ini juga muncul prosesor dari produk lain seperti MC6800 dari Motorola dan Z80 dari Zilog. Next, mikroprosesor 286. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. Pada kecepatan awal 6 MHz berujuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz. Kemudian diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 10, 12 MHz yang digunakan pada IBM PC 8 pada tahun 1984. Pembaruan yang lain adalah kemampuan untuk bekerja pada protect mode atau mode pelindung. Mode kerja baru dengan 24-bit virtual address mode yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Next, ada Intel Pentium. Pentium klasik atau P54C dirilis tanggal 22 Maret 1993. Sistem bus mengalami perubahan menjadi 64 bit dengan kecepatan meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Prosesor Pentium adalah supersaklar, yaitu proses ini dapat menjalankan lebih dari satu instruksi per clock tick. Next, Intel Pentium Pro. Pentium Pro yang dikembangkan pada tahun 1991 di Oregon. Prosesor ini dirancang untuk digunakan pada aplikasi server atau workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini memiliki 5,5 juta transistor yang tertanam.
Next, Intel Pentium 3. Pentium 3 merupakan media Intel MMX yang ditingkatkan dengan penyediaan streaming SIMD extension, di mana terdapat 70 instruksi baru yang memungkinkan penggambaran image tingkat lanjut, grafik 3D, audio dan video, dan pengenalan percakapan yang memiliki kecepatan berkisar 450 sampai 600 MHz. Next, ada Intel Core i3. Intel Core i3 diluncurkan dengan dua tipe, yaitu untuk desktop processor dan mobile processor atau notebook. Untuk tipe desktop, Intel Core i3 menggunakan mikroarsitektur yang diberi kode Clarendale yang memiliki L3 chance sebesar 4 MB dengan thermal decent power atau TDP sebesar 74 Watt. Core i3 memiliki core prosesor sebanyak 2, sedangkan untuk soket yang digunakan masih soket LGI 1156, sama dengan yang digunakan untuk prosesor Intel Core i5. Teknologi tambahan yang diinjeksi pada Intel Core i3 adalah dalam prosesor sudah terdapat GPU, atau dengan kata lain di dalam prosesor sudah terintegrasi dengan GPU. Next, Intel Core i5. Kelebihan Intel Core i5 ini adalah ditanamkan fungsi chipset not bridge pada inti prosesor, atau dikenal dengan nama MCH pada motherboard-nya. Maka motherboard Core i5 yang akan menggunakan chipset Intel P55 atau di kelas mainstream ini akan terlihat lowong tanpa kehadiran chipset not bridge. Jika Core i7 menggunakan triple channel DDR3, maka di Core i5 menggunakan dual channel DDR3. Penggunaan dayanya juga diturunkan menjadi 95 Watt. Chipset 455 ini mendukung triple graphic card 3 kali dengan 1x16 PCIe slot dan 2,8 PCIe slot. Pada Core i5, chance tetap sama, yaitu 8 MB L3 chance. Next, 9 ada Intel Core 7. Core 7 sendiri adalah prosesor pertama dengan teknologi Nehalem. Nehalem menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satunya adalah mengintegrasikan chipset MCH langsung di prosesor, bukan motherboard. Nehalem juga mengganti fungsi PCB menjadi KPI atau Pad Interconnect yang lebih revolusioner. Next, dan 10 Intel Core i9. Intel Core i9 merupakan jenis prosesor baru yang memiliki kemampuan jauh di atas Intel Core i7. Prosesor ini mendapatkan peningkatan yang sangat pesat, mulai dari jumlah inti dan transistor. Core i9 memiliki nilai clock speed antara 3,6 sampai 3,7 GHz. Ia juga dilengkapi dengan turbo boost dan L3 chance dan arsitektur 64 bit. Next, selanjutnya saya ingin menjelaskan komponen utama. Komponen utama di sini ada register, ALU, control unit, dan CPU. Register adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, dan ALU bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Control unit bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. CPU interconnecting adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU. Next, register adalah perangkat penyimpan kecil yang memiliki akses kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. Dengan analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak ketika melakukan pengolahan manual, sehingga otak diibaratkan sebagai CPU yang berisi memori.
unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Next. ALU bertugas membentuk fungsi data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini menjalankan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepada seperti istilah ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifik tugas sendiri. ALU Aritmatika unit bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan. Boolean logic unit adalah bertugas menangani berbagai operasi logika. Next. Sini ada control unit. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang kedua ada mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang tiga ada mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau pembagian logika. Yang keempat adalah mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima menyimpan hasil proses ke memori utama. Next. CPU interconnecting. CPU interconnecting merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya 1. Sistem memori utama, 2. Sistem masuk atau keluarnya, yang ketiga sistem lainnya. Yang ketiga ada fungsi CPU. Fungsi CPU yang pertama ada fetch instruction atau mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi dari memori fetch instruksi. Yang kedua ada interpret instruksi. Instruksi harus diinstruksikan untuk menentukan aksi apa yang perlu diambil. Interpret instruksi. Fetch data adalah eksekusi suatu instruksi memerlukan pembacaan dari memori atau modul input-output. Proses data, eksekusi suatu instruksi memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Yang ketiga ada write data atau menulis data. Hasil eksekusi memerlukan penulisan data ke memori atau modul input-outputnya. Next. Ya, dilanjutkan oleh Rapi. Oke, yang keempat ada ALU. ALU atau Arithmetic Logical Unit adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan, aritmatika, dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Rangkaian pada ALU atau Arithmetic and Logic Unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dinamakan dengan adder. Adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Adder juga disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Ada 3 jenis adder. Yang pertama, rangkaian adder dengan menjumlahkan 2 bit disebut half adder. Yang kedua, rangkaian adder dengan menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Yang ketiga, rangkaian adder dengan menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Nah, yang pertama ada half adder. Memiliki 2 buah input dan 2 buah output. Output berupa sum dan carry. Lalu penjumlahan half adder hanya menjumlahkan 2 buah bilangan masing-masing 1 bit. Maksudnya adalah hanya menghitung proses penjumlahan 2 buah bilangan bit tanpa menyertakan carry dari hasil penjumlahan. Yang kedua ada full adder. Memiliki 3 masukan. 2 masukan merupakan masukan bilangan dan yang terakhir merupakan carry in yang merupakan keluaran dari carry out. Full adder menyempurnakan kekurangan dari half adder dengan menambahkan satu input lagi, yaitu carry in. Jika perhitungan sebelumnya menghasilkan nilai carry, maka nilai carry in akan diperhitungkan dalam penjumlahan berikutnya. Dengan menambahkan carry in, rangkaian full adder dapat memberikan output yang tepat seandainya ada limpahan nilai carry dari penjumlahan sebelumnya. Lalu ada parallel adder. Ini adalah gabungan dari beberapa full adder untuk melakukan penjumlahan bit yang lebih dari 1.
sehingga banyak bit bisa disesuaikan jumlahnya untuk melakukan proses penjumlahan. Dari gambar tersebut terlihat bahwa carry out pada sebuah full adder akan menjadi carry in pada sebuah full adder lainnya. Yang kelima, ada cara kerja CPU. Cara kerja CPU yang pertama adalah instruksi atau data diberikan ke processing device yang pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Lalu, apabila berbentuk instruksi, ditampung oleh control unit di program storage, lalu apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Lalu jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Lalu hasilnya akan ditampung di akumulator. Lalu apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Struktur dan fungsi CPU. Nah, komponen utama CPU itu ada 4. Yang pertama ada ALU, yang kedua ada control unit, yang ketiga ada register, dan yang keempat adalah CPU interconnections. Nah, ada arithmetic and logic unit. Ini bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Lalu ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Lalu ada control unit, yaitu bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Lalu termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Lalu selanjutnya ada register, yaitu media penyimpan internal yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada CPU interconnections, yaitu sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register. Komponen eksternal CPU itu ada sistem lainnya seperti memori utama dan piranti masukan atau keluaran atau input dan output. Nah, komponen internal CPU itu gambarnya. Nah, lalu ada fungsi CPU, yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Gambaran sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama ada operasi pembacaan instruksi atau fetch, lalu yang kedua ada operasi pelaksanaan instruksi yaitu execute. Siklus instruksi CPU. Siklus instruksi CPU terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Nah, siklus fetch eksekusi, pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Lalu terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut dengan program counter. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Nah, aksi CPU ada yang pertama, CPU memori, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori, dan sebaliknya. Lalu ada CPU input-output, yaitu perpindahan data dari CPU ke modul input-output, dan sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat ada kontrol, yaitu merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Lalu ada siklus eksekusi. Yang pertama ada instruction address calculation, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Lalu yang kedua ada instruction fetch, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU.
Lalu selanjutnya ada instruction operation decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Lalu ada operan address calculation, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Lalu ada operan fetch, yaitu adalah mengambil operan dari memori atau dari modul input atau output. Lalu ada data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Lalu ada operan store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Nah, ini ada diagramnya yang tadi saya jelaskan. Dan yang ke-8 ada strategi pipeline. Ini akan dijelaskan oleh Arif Ramdhani. Baik, yang ke-8 ada strategi pipelining. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan pipeline, unit pemrosesan akan selalu bekerja sehingga memaksimalkan kerja mikroprosesor. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline atau instruksi dilakukan sampai selesai. Setelah selesai, baru instruksi berikutnya dilakukan, sedangkan mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika suatu instruksi diproses, maka instruksi berikutnya dapat dikerjakan dan diproses dalam waktu bersamaan. Tetapi instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap pemrosesan yang berbeda. Next, tahap instruksi pada pipeline ada sejumlah tahapan yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Misalnya sebuah mikroprosesor yang menyelesaikan sebuah instruksi dalam 4 langkah. Ketika instruksi pertama masuk ke langkah kedua, maka instruksi kedua diambil untuk diproses dalam langkah satu instruksi tersebut, dan begitu seterusnya. Adapun tahapan-tahapannya yaitu satu, mengambil instruksi, membufferkannya. Dua, ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirim instruksi yang dibufferkan tersebut. Yang ketiga, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari pipelining, waktu siklus pemrosesan berkurang sehingga meningkatkan tingkat intrusi dalam kebanyakan kasus. Kedua, dan pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat dikarenakan beberapa proses dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Kekurangannya, yang pertama ada pipeline prosesor menjalankan beberapa instruksi pada suatu waktu. Jika ada beberapa cabang yang mengalami penundaan, cabang dan akibatnya proses yang dilakukan cenderung lebih lama. Yang kedua ada karena beberapa instruksi diproses secara bersama, ada kemungkinan instruksi tersebut sama-sama memerlukan resource yang sama, sehingga diperlukan adanya pengaturan tepat agar proses tetap berjalan dengan benar. Integrasi keislamannya, yaitu Wahidil mu'minina watabiru il absor, itu maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal budi. Sama dengan di sini CPU adalah sebagai otak komputer untuk menjalankan sebuah prosesor komputer, sedangkan manusia harus berpikir secara logik agar menjadi orang yang berakal budi. Next. Terima kasih atas presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.